Baik, Masya Allah. Memang biasanya ada kegalauannya. Kadang wanita tuh banyak galau kalau sudah menjelang-jelang pernikahan. Apalagi ya biasa kita tuh gitu ya, manusia tuh memang subhanallah. Giliran belum ada yang lamar, galau. Nanti ada yang lamar, galau juga. Giliran sudah deket nikah, lebih galau lagi. Memang kadang subhanallah galau memang itu luar biasa ya. Memang kadang perasaan ada ketakutan, itu wajar. Anda adalah, apalagi Anda pernah punya kisah, mungkin orang tua, rumah tangganya kurang harmonis sehingga Anda punya rasa takut, aduh jangan-jangan nanti seperti orang tua. Nah ini yang harus dipangkas. Artinya sebelum Anda melangkah kepada pernikahan, Anda yakinkan pernikahan orang tua Anda yang mungkin tidak harmonis bukan pasti menjadikan rumah tangga Anda tidak harmonis. Jadi Anda harus husnudzon sama Allah. Dan mungkin dengan melihat apa menjadi sebab rumah tangga orang tua Anda nggak harmonis, Anda sebagai anak mungkin bisa menangkap. Mungkin iya, ibu mungkin terlalu emosi, ayah mungkin begini. Oh, berarti nanti Anda dalam memilih pasangannya hati-hati dong. Kalau misalnya mungkin waktu itu bapak terlalu sibuk bekerja sehingga ibu gak dapat perhatian. Oh, berarti Anda kalau cari suami, jangan cari suami yang kerjanya nonstop di kantor. Atau artinya beratnya jangan patokannya, mungkin cari yang sekiranya mungkin ya pekerjaannya tidak akan menghabiskan banyak waktu di luar. Saya tuh mungkin ibu saya soalnya orangnya keras ya. Kalau Anda melihat ibunya keras, makanya jadi rumah tangga gak langgeng. Oh berarti Anda jangan keras gitu. Jadi belajar dari kesalahan. Jangan langsung membuat jangan trauma. Trauma itu karena suudzon kita sama Allah. Lawan itu rasa takut. Jangan sampai karena kita yakini pernikahan itu adalah kemuliaan. Faman tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Yang bernikah berarti dia telah menyempurnakan separuh agama. Lihat. Separuh agama disempurnakan dari pernikahan, luar biasa. Kita mau sholat berapa banyak, ini separuh agama ini menikah. Kenapa? Karena dari pernikahan buka pintu kebaikan, terbuka, terhindar dari perzinahan. Setelah itu lihat yang dilakukan seorang istri dalam setiap aktivitasnya, masakin suami, wah pahala, nanti hamil pahala, melahirkan pahala, wah kayak orang jihad, nyusui ini semuanya, belum lagi nanti meladeni suami dalam banyak urusan. Pahala semua, suami begitu nyari nafkah, jihad, bahkan sampai urusan hubungan suami istri yang khusus ya, itu ada pahalanya. Sampai seorang suami menggauli istrinya tuh ada nilai sedekah. Sampai sahabat, ya Rasulullah, urusan begitu. Sahabat sampai nanya, urusan begitu juga pahala. Kata Nabi, kalau melakukan yang haram apakah ada dosa? Ya dosa, ya sama ketika melakukan yang halal ada pahalanya. Jadi sampai sebegitunya pintu pahala itu dibuka lebar-lebar dalam pernikahan. Sehingga makanya Anda harus yakin. Jadi lawan rasa takut Anda dengan ingin mencari kemuliaan dari pintu pernikahan. Sehingga nanti keraguan itu misalnya ada yang meminta Anda, ya tinggal Anda lihat istikharah, minta petunjuk kepada mungkin guru, Anda punya guru, minta petunjuk. Dan juga tadi arsil rasulan, kirim utusan, lihat dengan siapa dia bergaul, teman-temannya itu siapa. Perhatikan, teman-teman tuh punya pengaruh gede. Almaru ala dini khalili, kata Nabi, seorang tuh mengikuti agama temannya. Mungkin dia baik nih, sholatnya rajin, ya, dengan orang tuanya baik, tapi ternyata perkumpulan dia nggak baik. Dia sering berkumpul sama teman-teman yang mungkin misalnya orang-orang yang mungkin melakukan pelanggaran syariat dan sebagainya. Teman-temannya adalah seperti itu, ya jangan mau dong, karena nanti lama-lama dia akan ke bawah. Makanya harus dilihat semuanya. Oh, dengan Allah sudah ibarat ibadahnya bagus, dia sering hadir majelis. Oke, dengan orang tuanya sekarang lihat, oh dengan orang tuanya ternyata bagus, dengan saudara-saudaranya dia baik. Saya itu ternyata teman-temannya juga dia sering perkumpulannya adalah perkumpulan orang soleh. Sudah, walaupun mungkin pekerjaannya masih belum mapan, nggak ada masalah rezeki, yakin, ya yakin dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya bahwa siapa yang menikah yughnihimullah min fadlih, ya Allah akan berikan kekayaan, ya. Jadi yang fakir akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pintu pernikahan. Allah bisa, karena setiap orang ada jatahnya. Walaupun mungkin ya tentu yang namanya pernikahan nggak selamanya langsung enak, tentu ada pahit-pahitnya, tetapi ya dinikmati kok. Jadi di saat kita dalam pernikahan bisa merintis dari bawah, dari nol, itu banyak keindahan yang kita rasakan. Ya, jadi jangan langsung berharap, wah melihat ini rumah teman-teman saya, jangan lihat orang lain. Kami sendiri ingat kok, ketika kami masih diaman, belajar ya, sambil menikah di situ, banyak kenangan-kenangan indah gitu ya. Pernah ngerasain ya, listrik dicabut, dimatiin dari PLN, karena kami nggak bayar listrik, nggak ada duitnya. Waktu itu, tahu Bu ya, ingat waktu itu,
Sampai kami tuh pasti itu lagi musim panas, subhanallah, musim panas, kekurangan, ya nggak ada listrik, listrik mati, nggak bisa punya duit, mau bayar nggak punya duitnya, subhanallah. Itu lagi kami lagi ulangan, lagi waktu itu kami lagi ujian sambil kuliah kan. Sampai akhirnya tetangga kami rupanya tahu. Waktu siang kan nggak ketahuan, waktu malam ketahuan. Rumah kami gelap. Akhirnya datang ke rumah. Dia marah-marah. Virus katanya kayak parah gitu. Tega kok bisa kamu tuh listrik kamu mati, kamu nggak ngomong-ngomong, kamu nggak minta tolong. Gimana kami tuh sebagai tetangga, aku pukul jiran seperti apa? Kok bisanya kamu? Wah, dia sampai ya Allah kita tuh ini orang malah gak diminta tolong marah-marah, ada orang diminta tolong marah-marah, subhanallah. Alhamdulillah punya tetangga tuh baik banget. Sampai akhirnya dia kirim kabel terminal ya, untuk kami bisa hidupin kipas sama lampu satu. Sampai besoknya tuh cari pinjaman untuk bisa bayar. Itu liku-liku dalam, dan kami sejak sama Buya kalau ingat kisah itu kami ketawa gitu ya, lucu gitu tadi itu, ngerasa wah asik ternyata waktu itu. Ternyata semuanya tuh kalau dihadapi dengan nyaman ya, dengan senang, nggak akan jadi berat kok, nggak berat. Jadi semuanya pokoknya dinikmati gitu loh ya, senang. Dan jadi jangan dibuat harus jadi kadang memang ini bertentangan pada kami yang selama ini nggak pernah merasakan seperti itu pertama kalinya. Pernah juga ibaratnya waktu itu pengen sarapan nggak punya duit, pernah, tapi ya nggak bikin itu jadi trauma, enggak, malah itu semua menjadi kenangan-kenangan indah loh. Jadi itu ukti ya, jadi jangan melihat dari sisi negatifnya. Orang tua Anda pernah gagal, tapi Anda harus yakin insya Allah Anda tidak gagal. Makanya belajar dari kesalahan orang tua Anda supaya Anda bisa melangkah lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Dan nanti masalah pasangan tadi minta istikharah, dan istikharah ya ukti kami perlu sampaikan. Jangan salah paham dengan masalah istikharah. Ada kadang dipikir kalau istikharah harus mimpi. Enggak selalu harus mimpi. Kadang Allah bisa memberikan jawaban istikharah itu bukan saja dengan mimpi, tapi bisa dengan kemantapan hati. Tiba-tiba hati itu semakin mantap, atau dengan kemudahan, tiba-tiba kok jalannya lancar aja, gampang, lurus gitu, kayak oh cepat, ini gampang gitu. Jadi begitu. Jadi ada banyak pertanda. Jadi Anda harus bisa melihat itu semua. Kalau sudah Anda mantap, atau mungkin Anda belum mantap tapi kok lancar urusannya, tiba-tiba sudah menikah, baru jadi sudah husnudzon, itu yang terbaik. Jadi begitu. Istikharah itu bentuknya macam-macam. Jadi jangan hanya menunggu mimpi, nggak mimpi nggak bisa. Dan istikharah, ingat, istikharah benar seperti yang diajarkan. Jangan istikharah pakai, ada sebagian orang istikharah pakai tebak-tebakan. Jadi buka Quran langsung megang. Nanti kalau ayatnya dapat yang bagus, oh berarti bagus. Kalau dapatnya misalnya neraka, oh berarti nggak bagus. Itu main kita nggak tahu istikharah ala mana itu. Jangan dipakai. Istikharah benar. Jadi setelah Anda ibaratnya melakukan sholat 2 rakaat sambil niat istikharah, minta petunjuk kepada Allah sambil memohon yang terbaik ya Allah. Kalau yang terbaik berikan kemudahan, kalau tidak berikan yang terbaik. Harus berani begitu. Jadi kalau istikharah itu pasrah, jangan istikharah ngatur. Ada orang istikharah ngatur, ya Allah saya mau menikah ya Allah, maka tolong ya Allah ini jadikan ini pasangan. Kalau memang dia tidak baik, jadikan dia baik ya Allah. Kalau memang bukan jodoh saya, jadikan dia jodoh saya ya Allah. Ini ngatur. Istikharah kok ngatur Allah tuh gimana? Jadi kalau istikharah tuh pasrah, sudah ya Allah, kalau yang terbaik berikan kemudahan, kalau tidak beri yang terbaik. Dan jaga hati saya ya Allah, minta sama Allah jaga hati saya ya Allah. Kalau memang dia bukan jodoh saya, bukan yang terbaik untuk dunia akhirat saya, jangan sampai saya senang duluan gitu loh. Harus berani ngomong gitu. Ini kadang ngomong gitu aja nggak berani. Nah ini ya, jadi istikharah begitu. Jadi sholat 2 rakaat, sampai saya itu minta kepada Allah. Setelah itu istirahat ya. Jadi nanti minta petunjuk dan lakukan. Boleh pagi, boleh malam, boleh nanti setelah sholat duha, boleh siang malam. Bahkan istikharah bukan hanya ketika waktu minta jodoh. Lakukan setiap hari, walaupun Anda gak pengen milih apa-apa. Karena dengan harapan apa? Semua yang terjadi di depan kita, semoga itu yang terbaik untuk kita, dunia dan akhirat kita. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.